Studi menunjukkan bahwa terapi tertawa dapat meningkatkan kualitas hidup. Halo semua, kembali lagi di channel Seia-Iya. Nah, seperti biasa, kita akan kembali membahas tentang jurnal-jurnal psikologi yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang terapi tertawa. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa tertawa adalah obat yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan lebih mengeksplorasi lagi bagaimana tertawa bisa benar-benar menjadi terapi untuk kesehatan mental dan fisik kita. Yuk kita simak sama-sama. Terapi tertawa adalah penggunaan humor untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Nah, tertawa itu sendiri adalah reaksi fisik dari kontraksi otot-otot ritmis pernafasan kita, terutama diafragma. Namun, lebih dari respon fisik, tertawa juga memberikan efek yang luar biasa untuk emosi dan otak kita. Menurut penelitian, tertawa memicu pelepasan endorfin, yaitu zat-zat kimia yang ada di otak untuk memberikan rasa bahagia dan rasa puas. Tertawa juga terbukti menurunkan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin dan meningkatkan hormon-hormon yang dapat meningkatkan kebahagiaan. Tertawa terbagi menjadi 5 kategori. Nah, yang pertama ada tertawa spontan, yaitu tertawa sebagai reaksi alamiah kita ketika melihat atau mendengarkan hal-hal yang lucu. Nah, yang kedua ada tertawa stimulus atau refleks, yaitu tertawa sebagai respon kita terhadap rangsangan dari luar seperti pada saat kita sedang digelitik. Nah, yang ketiga ada tertawa terinduksi atau tertawa kimiawi, yaitu tertawa yang dipicu oleh perubahan kimia dalam tubuh, seperti pada saat kita menggunakan obat-obatan. Yang keempat ada tertawa patologis, yaitu tertawa yang terjadi dalam kondisi neurologis tertentu yang menyebabkan kita tertawa tanpa ada alasan yang jelas. Nah, yang kelima ada tertawa simulasi, yaitu tertawa yang sengaja dilakukan untuk tujuan terapi meskipun tanpa diberikan stimulus humor. Jadi dalam terapi tertawa, tipe yang terakhir ini yaitu tipe tertawa simulasi yang paling sering digunakan, karena kita bisa dengan sengaja tertawa tanpa adanya stimulus humor sebagai bentuk terapi. Nah, mari kita bahas tentang manfaatnya. Jadi menurut jurnal ini, terapi tertawa memiliki banyak manfaat, baik secara psikologis maupun fisiologis. Nah, manfaat tersebut diantaranya adalah, yang pertama ada mengurangi stres. Jadi, tertawa secara efektif menurunkan hormon-hormon stres yang ada dalam tubuh yang membuat kita menjadi lebih rileks. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, tertawa meningkatkan produksi endorfin dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Studi menunjukkan bahwa terapi tertawa dapat meningkatkan kualitas hidup, utamanya pada penderita penyakit kronis seperti kanker dengan mengurangi rasa sakit, menurunkan depresi dan kecemasan. Nah, yang keempat ada meningkatkan hubungan interpersonal. Jadi tertawa dalam konteks sosial dapat memperbaiki hubungan interpersonal dan memperkuat ikatan emosional antar individu. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan terapi tertawa dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berlatih tertawa. Jadi, mari kita meluangkan waktu beberapa menit tiap hari untuk berlatih tertawa meskipun tanpa stimulus yang jelas. Nah, ini adalah dasar dari laughter yoga yang bisa kita lakukan di rumah ataupun berkelompok. Yang kedua adalah mencari humor. Jadi, mari kita menemukan humor dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjaga sikap positif kita dan mengurangi stres. Yang ketiga adalah dengan bergabung di grup tertawa. Jadi ada komunitas atau grup yang secara khusus dengan sengaja melakukan sesi terapi tertawa. Anda bisa mencoba bergabung di dalamnya dan merasakan manfaatnya. Tertawa bukan hanya reaksi alami terhadap humor, tetapi tertawa juga adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kesehatan mental maupun fisik kita. Terapi tertawa menawarkan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa biaya besar maupun persiapan khusus. Jadi, mari menambahkan banyak tawa dalam kehidupan sehari-hari kita dan rasakan manfaatnya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang terapi tertawa.
Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk lebih sering lagi tertawa sehingga bisa menjaga kesehatan mental kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video-video menarik berikutnya. Dadah!